Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan kedepannya akan menjadi tour guide atau menjadi pemandu wisata kalian. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Firmansyah. Di sini saya sebagai tour guide kalian. Kedepannya beberapa depannya kalian akan melihat saya, dan di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat destinasi yang kita akan tuju sekarang, yaitu Curug Lawe yang berada di Desa Kalisiji di Ungaran. Ya, kenapa dinamakan Curug Lawe? Karena Curug Lawe itu, curug itu bahasa Jawanya itu air terjun, dan lawe di sini itu bisa diartikan itu dengan angka 25 atau selawe dalam bahasa Jawa. Ya, seperti itu filosofi singkat dari Curug Lawe. Ya, di sini saya akan sebagai pemandu wisata kalian. Ya, sebelumnya mohon berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan dan kesejahteraan kita ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Lalu jika ada yang terdapat penyakit bawaan atau mudah capek atau gampang pusing, bisa menghubungi saya, dan di sini saya menyediakan beberapa obat-obatan seperti kayu putih, minyak telon, ataupun kayak obat pusing dan lain-lain. Ya, sedikit perbekalan P3K kecil-kecilan, tapi ya mungkin itu cukup untuk kedepannya. Dan kita harus semangat kedepannya karena di sana kita harus melalui beberapa trek yang akan kita tuju untuk menuju destinasi kota wisata Curug Lawe. Mari kita menuju ke destinasinya untuk mempersingkat waktu dan perjalanan kita. Oke, kali ini kita akan menuju ke lokasi Curug Lawe. Ya, ini merupakan jalur pertama yang harus kita lalui dan tempuh, dan kalian bisa lihat di sekitar kanan kiri kalian. Ini merupakan sebuah tanaman atau pohonan cengkeh milik warga sini atau milik pemerintah, yang bisa buat mata pencarian warga sini, warga lokal sini, mata pencarian asli sini. Dan mari kita lanjut perjalanan. Oh ya, nanti di depan sana juga terdapat rest area atau berupa warung, toilet juga di sana juga ada. Nanti kita bisa mampir ke sana. Ya, mari kita lanjutkan perjalanan yang singkat ini. Let's go, semangat. Oke, yang seperti kalian lihat di sini merupakan jalan untuk menuju ke menuju ke tempat wisata, dan di sini merupakan rute-rutenya tapi sudah hilang. Ya, kita lanjut saja. Nah, di sini merupakan jalan yang akan kita tuju ke depannya. Jalan yang lumayan melelahkan tapi mengasihkan, dan juga bisa menghilangkan penat kalian yang sering bekerja atau sibuk bekerja. Bisa melepas penat di sini, bisa bersantai-santai, dan juga bisa menghirup udara segar alam di sini yang lumayan sehat atau menyegarkan lah. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Nah, di sini juga terdapat spot foto yang terkenal. Ini akar licin yang berbentuk seperti O, atau biasa disebut orang-orang ini akar O gitu. Tapi ini tuh
dari alam gitu dan tidak buat. Dan juga ini biasanya dibikin buat foto-foto orang-orang yang 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 di depan sana. Nanti kita bisa mengunjungi atau bisa melihat spot foto lain dari selain dari lingkar O ini atau akar berbentuk O, yaitu jembatan romantis di depan sana. Tapi nanti harap sabar dan mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi bagi pengunjung yang ingin berfoto-foto terlebih dahulu, saya persilakan, saya beri waktu sekitar 3 menit. Dan ya, kalau jika tidak ada yang ingin berfoto, mari kita melanjutkan perjalanan untuk menuju wisata selanjutnya dan untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi di sini terdapat shelter atau tempat istirahat sejenak buat menghela nafas sebentar karena perjalanan kita masih jauh dan tadi lumayan kan trekkingnya agak menguras tenaga sedikit, tapi harus tetap semangat. Dan di depan juga masih seru kok, ke depannya kok, tapi harus masih tetap semangat. Di sini juga tersedia tempat sampah yang tadi saya notice. Sekali lagi jaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dan kita di sini bisa beristirahat sebentar, mungkin sekitar 5-10 menit mungkin lama-lamanya. Jika ada yang ingin buka snack atau minum terlebih dahulu nggak apa-apa, untuk istirahat sejenak dan menghela nafas dan menikmati udara yang segar ini. Nah, kan tadi ada yang nanya tuh, gimana sih letak lokasi jembatan romantis itu? Jadi di sini ada spot terkenal yang dinamai jembatan romantis. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Di sana juga terdapat pemandangan yang sangat bagus yang bisa kita tengok dari sini. Nah, inilah jembatan romantis itu. Kenapa dinamai jembatan romantis? Karena di sini tuh jembatannya itu lumayan agak sempit dan tidak lebar. Nah, karena itu di sini tuh harus berdua-dua lah, minimal buat jalan, maksimal buat jalan ke sana, dan jangan terlalu berebutan karena takut nanti bisa jatuh atau gimana. Nah, dan juga ini warna merah juga, ini jembatan ini warna merah juga mengartikan kasih sayang atau romantis seperti itu. Nah, ini kita akan melewati jalan romantis ini atau jembatan romantis ini depan berapa meter. Nah, jembatan ini lumayan tinggi dan harus tetap hati-hati, harus waspada, harus bergandengan tangan dan jangan terlalu berebutan. Yang penting harus hati-hati. Nah, di sini sangat tinggi. Jika ada yang fobia dengan ketinggian, kalian tidak perlu melihat ke bawah dan harus tetap jalan lurus saja. Nah, ini tuh lumayan spot yang lumayan terkenal di sini. Mungkin orang lain juga yang banyak posting di Instagram dengan hashtag ya seperti itu, hashtag jembatan romantis. Jembatannya akan segera sampai. Nah, kita telah melewati jembatan romantis tadi yang harus dilakukan dengan 2 orang dan tetap hati-hati. Ya, lalu kita akan lanjutkan perjalanan tadi, akan menuju lokasi wisata.
Ya, di sini kita akan lanjutkan perjalanan. Tapi sayangnya jalan utama di sini tuh ditutup dikarenakan terjadinya bencana alam, dan saya sebagai pemandu kalian mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena jalan ini ditutup. Tapi di sini terdapat jalan alternatif, yaitu melalui sini. Tapi jalan di sini tuh agak sedikit menguras tenaga dan lumayan ekstrim gitulah, tapi nggak terlalu ekstrim sih. Nah, di sini tuh terdapat sebuah ban di sini itu berfungsi agar para pengunjung wisatawan ini tidak terjadi tidak jatuh, karena lebih nyaman buat dilalui, aksesnya juga lebih enak juga. Ya, mari kita melanjutkan perjalanan dan harus tetap berhati-hati. Yang terpenting kita harus semangat. Nah, ini mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke objek wisata, tapi yang masih agak jauh juga sih, tapi ya lumayan lah, sudah tidak lagi jalan yang susah. Nah, di situ tuh dulunya itu tuh sebagai jalur utama yang kita lalui, tapi karena terdapat longsor dan juga hal lain, ya mungkin untuk sementara waktu atau untuk sekarang ini menggunakan jalur alternatif yang seperti saya bicarakan. Nah, kayak gini lah. Ya, ayo kita lanjut perjalanan. Nah, tadi kan saya sudah katakan akses jalan utama yang seharusnya tadi kita lalui itu ditutup dan diganti dengan jalur alternatif yang banyak sekali rintangan, mungkin sedikit melelahkan lah ya. Tapi itu akan terbayar dengan usaha yang telah kalian lalui. Nah, seharusnya jalan utama itu, akses utama itu lewat sini. Yang tadi saya bilang sebelumnya, di sini tuh dahulu terdapat bencana alam longsor, karena itu akses jalan di sini ditutup dan juga sudah tidak layak dipakai lagi. Dan akses jalan utama yang sekarang itu melewati jalur yang tadi kita lalui yang begitu melelahkan tapi juga menyenangkan. Ya, setelah itu mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Di depan nanti kita bisa melihat bendungan yang sudah tidak layak dipakai atau sudah terbengkalai, yang dahulunya itu beroperasinya bagus sekali, tapi sekarang sudah tidak dapat digunakan. Nah, akhirnya kita bisa melihat sebuah bangunan lama atau sebuah bendungan yang sudah tidak beroperasi karena difaktorkan usia. Dulunya bendungan ini aktif dan bagus sekali, dan lihat juga di sana airnya sangat jernih. Air ini untuk warga daerah Ungaran Kali Sidi, buat sebagai mata air, sumber utama mata air warga sini. Ya, di sini terdapat bendungan yang sudah kurang layak dan tidak bisa beroperasi secara maksimal, dan mungkin sudah bendungan mati lah, bisa dibilang juga. Nah, seperti inilah bendungannya. Lalu kita melanjutkan perjalanan lagi.
tetap semangat dan jangan menyerah sampai tujuan akhir. Oke? Ya, selanjutnya di sini terdapat rest area. Jika kalian ingin beristirahat, ya istirahat sebentar dulu. Kita beri waktu 10 sampai 15 menit untuk beristirahat di sini. Di sini juga terdapat rest area. Yang pertama terdapat musola yang di atas musola tersebut, lalu juga terdapat toilet ada di belakang, penyelamatan dan pengobatan, terus pengolahan sampah, mini camping ground dan perlengkapan. Ya, di sini tempat sampahnya berada di sana. Tetap jaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jika ada yang mau duduk-duduk santai, bisa duduk sejenak dulu, rehat di sini dulu untuk mengisi stamina kalian yang terkuras habis. Dan di sini juga kalian bisa makan terlebih dahulu, makan jajanan snack ringan yang kalian bawa. Toilet berada di sebelah kanan yang berwarna kuning. Di sini juga tempat perlengkapan camping, dan di sana musolanya ada di sebelah sana. Ya, mungkin kalian boleh beristirahat dulu di sini sekitar 10 sampai 15 menit ke depan, dan setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju destinasi yang kita akan tuju. Ya, sebentar lagi kita akan nyampe ke wisata yang akan kita tuju. Ya, di sini kita bisa melihat beberapa foto. Yang pertama itu burung kakak tua. Biasanya burung kakak tua ini di sini muncul, tapi sekarang tuh belum kelihatan, mungkin dia lagi jalan-jalan atau lagi kemana. Dan juga ada lutung juga. Lutung di sini juga kita belum kesempatan untuk melihatnya karena nggak tahu nih lutungnya tumben, biasanya jam segini udah pada turun, kok belum pada turun ya. Lalu kita bisa melihat di sini terdapat persimpangan ke Curug Benowo di sebelah kanan dan ke Curug Lawe di sebelah kiri. Nah, jika nanti kita berkesempatan ke Curug Benowo, jika waktunya sempat itu pun kita bisa mampir ke sana. Tapi destinasi tujuan wisata utama kita itu ke Curug Lawe ke sebelah kiri. Jadi kita harus tetap semangat karena perjalanan masih panjang. Ya, setelah ini kita akan mampir sejenak dulu ke warung yang terdekat ini, karena di depan sudah tidak ada jajan lagi atau beli minuman lagi. Warungnya di sana, warungnya kecil-kecilan, tapi di sana itu terdapat air mineral. Di sana juga ada es, atau beli mie, atau bisa beli pok mie dan lainnya.
Ya, jika kalian merasa capek, bisa bilang dulu, nanti kita akan berhenti sebentar dulu karena destinasi wisata kita akan sudah sampai. Oh iya, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh rombongan, jika ada yang merasa sakit atau pusing atau bagaimana atau kaki terkilir, bisa bilang ke kami karena kami di sini menyediakan P3K juga, beberapa obat-obatan yang cukup buat dipakai. Ya, mungkin sekitar beberapa meter lagi kita akan sampai ke lokasinya. Ya, setelah ini kita akan menuju tangga terakhir. Dan di sini sudah terlihat jelas suara air yang cukup kencang. Berarti tangganya sudah sebentar lagi akan sampai ke lokasi atau destinasi yang akan kita tuju. Nah, di sini tangga sini sangat menyeramkan ya. Kalian harus berhati-hati karena tangga di sini juga sangat licin dan harus tetap berpegangan atau harus tetap bergandengan biar takut sekali ya. Tangganya banyak sekali. Ini jalannya juga lumayan menyeramkan karena banyak bebatuan di sini dan kita juga dari tadi sudah hati-hati banget. Aduh, hampir terpelesetkan ya. Setelah itu kita akan melihat yang setelah kita lalui dari tadi seperti pepatah berakit-rakit dahulu benar-benar kemudian. Ya, kita akan melihat wisata Curug Lawe ini setelah beberapa langkah lagi. Nah, alhamdulillah perjalanan sekarang sudah sampai ke destinasi wisata kita. Ya, di sini tinggal beberapa langkah lagi menuju destinasi wisata. Ya, di balik tebing ini atau bukit ini kita bisa melihat keindahan alam, yaitu Curug Lawe. Sebelum kita bermain air atau apa, langkah terlebih baiknya kita copot dulu alas kaki sebelum ke sana agar tidak terjadi hal-hal apapun. Lagi pula di sana juga banyak bebatuan yang licin, kita harus copot alas kaki terlebih dahulu. Ya, copot alas kaki terlebih dahulu ya. Ya, setelah itu kita akan menuju lokasi wisata. Tapi sebelum itu kita harus mematuhi aturan, tidak boleh bermain di bawah air terjun radius 5 meter karena bisa menimbulkan beberapa terjadi masalah karena tekanan air di sini sangat tinggi. Nah, inilah destinasi Curug Lawe yang tingginya itu sekitar 30 meter. Ya, di sini kalian boleh bermain air ataupun boleh rendam, tapi jangan berenang di sini karena tidak boleh. Yang penting tetap patuhi peraturan dan jangan lupa untuk copot alas kakinya. Sekian.
bisa.